kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik di dalam Alkitab. Fakta kali ini tentang Nabi Elia menurut Alkitab. Fakta pertama, kemunculan pertama Nabi Elia di Alkitab adalah ketika ia bernubuat bahwa hujan tidak turun selama 3,5 tahun akibat dosa orang Israel. Fakta yang kedua, Nabi Elia Tuhan pelihara secara ajaib selama masa kelaparan di Israel akibat hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging untuk Nabi Elia. Fakta yang ketiga, Nabi Elia membangkitkan anak perempuan Sarfat yang meninggal. Fakta yang keempat, Nabi Elia membunuh 450 nabi palsu dan membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Fakta yang kelima, Nabi Elia berdoa sungguh-sungguh sehingga hujan turun kembali di Israel setelah 3,5 tahun. Fakta yang terakhir, Nabi Elia diangkat Tuhan ke surga tanpa mengalami kematian dan muncul kembali pada akhir zaman. Itu dia fakta-fakta tentang Nabi Elia menurut Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab. Untuk tahu fakta-fakta mengenai Alkitab lainnya, jangan ketinggalan ya. Selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kami percaya kabar adik-adik semua pasti luar biasa. Tanpa terasa adik-adik, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan ini. Adik-adik semua siap bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Mari kami undang adik-adik semua bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita dan hati yang limpah dengan syukur. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa menyerahkan ibadah kita di hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Kau sudah sertai kami sampai hari ini ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau pimpin kakak sekolah minggu yang akan memimpin kami semua ya Tuhan. Tuhan, Kau jangan berkati kami, Kau pimpin kami supaya kami bisa lebih fokus lagi untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari tepuk tangan bersama-sama, adik-adik boleh gerakkan badannya ke kiri dan ke kanan. Kita memuji Tuhan Yesus bersama-sama dengan penuh sukacita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Cintanya, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hatiku. Sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mari adik-adik siapkan hati kita. Hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
mengalir memenuhi mengalirlah kasih-Mu di dalam kami, ya Tuhan. Mengalir damai sejahtera di dalam hati kami, Tuhan. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir kasih-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Shalom adik-adik, minggu ini ketemu lagi dengan kakak. Nah, sebelum kakak mau bercerita, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa. Siapkan hatinya, siapkan tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kami buka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Di sini kakak mau tanya, siapa yang senang kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita? Pasti adik-adik yang di rumah senang ya kalau Tuhan Yesus datang. Kakak juga senang kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kakak. Oh ya, adik-adik, kakak ingat loh, ada satu orang murid Tuhan Yesus. Dia temannya Tuhan Yesus. Saat itu dia sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia. Dia membersihkan rumahnya. Dia menata rumahnya supaya terlihat rapi dan indah. Dia menyiapkan makanan dan minuman. Pokoknya dia sibuk sekali untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya. Siapa dia? Dia adalah Marta. Adik-adik, ketika Marta tahu bahwa Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, Marta sibuk sekali mempersiapkan semuanya. Dia membersihkan rumahnya, menata rumahnya, menyiapkan makanan dan minuman. Dia lakukan itu karena dia mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya Marta adik-adik. Ada
ada satu orang lagi, yaitu mertua Petrus. Nah, kakak juga ingat ada satu orang lagi, yaitu ibu mertua Petrus. Padahal ibu mertua Petrus ini saat itu sedang sakit loh adik-adik. Dia sakit demam. Tuhan Yesus datang ke rumah dia dan Tuhan Yesus pun menyembuhkan dia. Ketika ibu mertua Petrus ini sembuh, yaitu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia langsung bangkit berdiri, bangun dari tempat tidurnya. Dia mempersiapkan segala sesuatu di rumahnya. Dia mempersiapkan makanan, minuman. Dia mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Padahal ibu mertua Petrus ini baru sembuh loh adik-adik. Tapi dia begitu semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa ya Marta dan ibu mertua Petrus ini begitu semangat melayani Tuhan di rumah mereka? Karena mereka mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dan mereka mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik di sini juga bisa loh melayani Tuhan. Caranya gimana? Kak, gimana caranya? Kan kami masih kecil, Kak. Caranya banyak adik-adik untuk kita mau melayani Tuhan. Adik-adik nih yang mempunyai talenta bernyanyi, adik-adik bisa bernyanyi, memimpin pujian. Terus yang bisa memainkan alat musik, adik-adik bisa melayani mengiringi pujian dengan alat musik yang adik-adik mainkan. Yang bisa main gitar, main drum, piano, dan alat musik lainnya. Adik-adik bisa melayani Tuhan. Terus gimana yang gak bisa nyanyi sama main alat musik, Kak? Jangan berkecil hati adik-adik. Adik-adik bisa memimpin doa, membaca Alkitab, atau membawa kantong persembahan pada saat nanti kita pas udah ibadah sekolah minggu ya. Sekecil apapun pelayanan kita, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan hati yang tulus. Tidak boleh asal-asalan ya adik-adik, karena Tuhan Yesus aja udah berikan yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan Yesus udah kasih adik-adik nafas kehidupan, kesehatan, perlindungan, kepintaran, berkat buat adik-adik. Jadi sekarang saatnya adik-adik melayani Tuhan dimanapun adik-adik berada. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kakak ulang sekali lagi dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagi yang sudah menghafal ayat hafalannya adik-adik bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sebelum kita menutup firman kita di minggu ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah kami, anak-anak-Mu ini yang takut akan Engkau, dapat melayani Engkau, dapat menyenangkan hati Engkau. Dan biarlah firman ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Leni. Apa kabar kalian semua? Kak Leni yakin semuanya dalam keadaan sehat. Oke? Nah, apa yang mau kakak sharing hari ini? Kita mau bikin apa sih, Kak? Oke, kita sama-sama mau bikin tada! Pembatas buku. Oke, pembatas bukunya ini kayak pensil kakak bikin ya. Nah, ini mudah sekali adik-adik, bahannya juga sedikit. Bisa kalian pakai apa saja yang ada di rumah, kertas. Yang penting kertasnya agak keras sedikit ya. Boleh karton, boleh kertas apa aja ya. Oke, kita bikin apa sih yang kita perlukan, bahan-bahannya sebagai berikut. Oke, bahannya karton,
atau kertas apa saja, yang penting keras ya adik-adik, yang kokoh kertasnya. Oke, di sini kakak menggaris sepanjang ini dibuat 14 cm, lebarnya 4,5. Tinggi atas ini dibagi bagi tengah aja adik-adik. Tinggi ini kurang lebih 3 cm. Kemudian pulpen, penggaris, pitanya boleh pita atau benang wol yang adik-adik punya di rumah ya. Ini gunting dan juga pensil warna. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita gunting, ini rapikan, gunting putus sampai sini ya adik-adik. Kemudian setelah kita gunting, kita pertebal dengan pulpen. Bagian ujung sini kita bikin, dan sini untuk garisnya kita pertebal, boleh seperti ini. Kalian boleh warnain dengan pulpen. Oke, dan ujungnya sini ini untuk seperti ini adik-adik ya, pensil. Oke, dan kita juga boleh bikin alurnya seperti ini. Kemudian gunting sama-sama. Sudah kita gunting bersama-sama dan kita buat alurnya seperti ini, seperti pulpen ya, atau pensil. Dan kita tulis di sini. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Roma 12 ayat 11, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, kita tulis di sini adik-adik. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita bisa mewarnainya dengan pensil warna. Apapun warnanya terserah adik-adik, boleh kreasikan dengan warna-warna ini. Kalau kakak bikin ini bintang. Semakin ramai kan semakin bagus ya adik-adik. Jadi kalian bisa warna-warnai. Oke. Kakak pakai banyak warna, pakai warna kuning seperti ini, bikin love. Tada, sudah jadi nih adik-adik seperti ini ya. Ini kan tadi contoh yang kakak buat, dan ini sekarang kita buat sama-sama. Dan untuk ujungnya ini pitanya dibolongin, boleh pakai pita seperti yang kakak bilang, atau pakai benang wol boleh. Di ujungnya kita bolongin bersama-sama ya adik-adik. Karena kakak nggak punya pembolong kertas, kakak gunting sedikit. Kalau adik-adik yang nggak bisa, boleh minta bantuan papa mamanya ya. Hati-hati karena gunting benda tajam ya adik-adik. Oke, kita masukkan pitanya seperti ini. Apa sih gunanya pita dan benang wolnya itu? Itu untuk biar tahu adik-adik pembatasnya. Talinya kan kita bisa lihat dari luarnya ya. Nah, oke, bisa biar gampang untuk menandakannya. Oke, kita ikat seperti ini. Nah, sudah jadi. Tada, sudah jadi nih pembatas buku kita ya. Firmannya karena untuk minggu ini kita pakai di Roma 12 ayat 11. Atau adik-adik kalau punya misalkan ada ayat hafalan yang lain, adik-adik juga boleh pakai, boleh tulis di sini ya adik-adik, dan kreasi sendiri. Boleh ditempel manik-manik atau ditempel stiker, terserah adik-adik kreasikan sendiri. Warnanya juga boleh adik-adik bebas
Ini kakak pakai warna hijau, adik-adik boleh pakai warna putih, pakai warna pink, kuning, apapun adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Nah, selamat mencoba di rumah. Dan jika sudah, jangan lupa mengirimkan kreativitasnya di nomor telepon di bawah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Baik, puji Tuhan adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah kita di hari ini. Dan hari ini kita mau merayakan setiap yang berulang tahun di bulan ini. Ada kakak-kakak GCC Kids juga loh yang berulang tahun. Yuk bangkit berdiri bersama-sama, kita merayakan sukacita di hari ulang tahun semua yang berulang tahun di bulan ini sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari adik-adik kita angkat tangan semua bersama-sama berdoa untuk semua yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami semua yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, biar kasih Tuhan melimpah, cinta Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan terus melingkupi seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih semua yang berulang tahun di bulan ini, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sebagai kado yang terindah bagi kehidupan semua anak-anak-Mu untuk terus berjalan mengasihi dan mencintai-Mu dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang berulang tahun di bulan ini. Berkat kasih sayang, damai, anugerah, cinta yang datang dari Tuhan sendiri turun bagi setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami mau mengakhiri ibadah di hari ini. Adik-adik semua sekali lagi mengangkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pemeliharaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan berjanji, Tuhan buat engkau berhasil, Tuhan membuat engkau beruntung mulai hari ini sampai Maranatha datang dan jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.